Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan kembali belajar dengan pelajaran Bahasa Indonesia. Sebelum lanjut ke pelajaran, jangan lupa dukung terus channel MI Penyocokan ya dengan cara like ya, di subscribe dan juga di share ke teman-teman kalian. Oke, lanjut kita akan belajar tentang membaca teks percakapan dan menulis surat undangan. Bagaimana cara membaca teks percakapan dan menulis surat undangan? Mari kita akan jelaskan. Nah, sebelum itu perlu kalian tahu, lafal merupakan cara mengucapkan kata yang benar, sedangkan intonasi bisa juga disebut lagu kalimat. Dalam lagu kalimat sudah terpadu antara nada, tempo, dan jeda. Nada adalah tinggi rendahnya bunyi bagian-bagian kalimat yang diucapkan. Nada berfungsi untuk menyatakan perasaan pembicara terhadap pesan yang disampaikan. Misalnya senang, cemas, sedih, atau biasa saja. Tempo adalah lambat atau cepatnya suatu bagian kalimat yang diucapkan. Lanjut, jeda adalah perhentian dalam mengujarkan bagian-bagian kalimat. Jeda berfungsi untuk membeda arti atau batas bagian atau kelompok kata dalam kalimat dan untuk mengatur pernapasan dan ujaran. Nah, oke, lanjut. Nah, di sini ada 3 macam intonasi kalimat, yaitu intonasi kalimat berita diucapkan dengan nada akhir yang menurun. Contoh dengan suka kalian lihat ya di TV-TV orang-orang yang membacakan berita. Itu intonasinya naik dan turun. Nada akhirnya biasanya menurun. Nah, yang kedua, intonasi kalimat tanya dengan nada akhir naik. Nah, kalau bertanya, nada akhirnya naik. Jadi sudah, kamu gimana? Nah, jadi ada yang naik gimana? Nah, kayak gitu itu ya. Terus yang ketiga adalah intonasi kalimat perintah dengan nada akhir tinggi. Contoh misalkan, tolong ambilin ini, pergi kamu. Nah, kayak gitu seperti itu ya. Nah, itu intonasi kalimat. Nah, lanjut menulis surat undangan. Nah, surat adalah alat komunikasi dalam bentuk tulisan yang banyak digunakan orang. Untuk menulis surat yang baik, sebaiknya kita memiliki kemampuan sebagai berikut. 1. Menguasai bahasa yang dipakai dalam surat. Kedua, menguasai bentuk atau gaya surat. Yang ketiga, mempunyai ide atau tema yang jelas untuk disampaikan. Yang keempat, menulis urutan masalah dengan runtut dan baik. Nah, selanjutnya, surat undangan merupakan surat yang berisi ajakan atau permohonan untuk menghadiri suatu acara seperti pesta ulang tahun, pesta perkawinan, rapat, musyawarah, melakukan suatu kegiatan, dan lain-lain. Surat undangan dibedakan menjadi dua, yaitu surat undangan tidak resmi dan surat undangan resmi. Apa itu surat undangan tidak resmi? Kita akan bahas. Surat undangan tidak resmi. Surat undangan tidak resmi merupakan surat undangan yang ditulis oleh perorangan dalam suatu acara. Contoh, Wanda akan merayakan ulang tahunnya yang ke-11. Ia akan mengundang teman-temannya. Wanda menulis surat undangan untuk teman-temannya. Perhatikan surat undangan yang ditulis Wanda ya. Nah, namun sebelumnya Wanda harus mengetahui dulu kriteria surat undangan yang baik adalah sebagai berikut. Yang pertama, nama dan alamat pengirim surat undangan harus jelas. Yang kedua, nama dan alamat penerima surat undangan juga harus jelas. Yang ketiga, hari, tanggal, waktu, dan tempat acara yang tertulis dalam surat undangan juga jelas. Bahasa yang digunakan juga harus sopan, menarik, enak dibaca, dan komunikatif. Nah, ini contohnya ya, surat undangan. Nih, ini di sini terpampang jelas ya. Nih, ini
tempat menulis surat undangannya Semarang. Terus ini teruntuknya siapa? Sinta. Nah di sini ini informasinya ini jelas nih. Misalkan ulang tahunnya hari Minggu tanggal September. Nah gitu ya. Nah jadi semuanya harus jelas. Oke lanjut. Surat undangan tidak resmi tersebut di atas adalah beberapa bagian dengan rincian sebagai berikut. 1. Tempat tanggal penulisan surat. Nah, bagian ini ditulis pada bagian sudut kanan atas yang tadi ya, yang ada di kanan atas. Nah, yang kedua adalah alamat surat. Bagian ini berisi nama alamat yang dikirim ditulis secara jelas. Yang tadi ya ada alamatnya ya, alamat suratnya. Nah, yang kedua adalah salam pembuka. Nah, salam pembuka ditulis di sebelah kiri di akhir tanda baca koma. Ada di sebelah kiri yang assalamualaikum seperti itu atau halo atau apa kabar. Nah, itu. Terus ada isi surat. Nah, ini isi surat adalah isi yang menjelaskan ya. Biasanya isi surat terdiri dari pendahuluan, berisi tentang pemberitahuan. Terus yang kedua adalah memuat isi surat tentang waktu, tempat, dan serta acara. Yang tadi tuh yang ada waktu acaranya, kapan, di mana. Nah, itu isi ya. Yang ketiga adalah penutup. Nah, kalau penutup ini berisi tentang harapan dan ucapan terima kasih. Nah, seperti itu. Oke, lanjut. Nah, yang kelima salam penutup. Nah, kalau salam penutup ya biasa, salam penutup ya. Bagian ini ditulis di bagian kanan bawah. Salam penutup diakhiri tanda baca koma. Terus salam penutup misalkan sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, yang terakhir adalah tanda tangan. Bagian ini berisi tanda tangan penulis surat sebagai orang yang bertanggung jawab. Jadi siapa yang menulis surat itu yang menandatangan seperti itu. Yang ketujuh adalah nama pengirim surat. Nah ini nama pengirim suratnya harus ada ya. Contoh surat ini dikirimnya oleh siapa? Nah itu ya. Tadi kan nama tujuannya kepada siapa. Nah ini mah ditulisnya oleh siapa. Nah nama pengirim surat ditulis di bagian bawah tanda tangan. Jadi di bawah tanda tangan itu biasanya suka ada pengirim surat seperti itu. Nah, yang kedua adalah surat undangan resmi. Surat undangan resmi merupakan surat yang ditulis oleh instansi pemerintah atau swasta yang ditujukan kepada instansi, baik instansi pemerintah atau swasta, bahkan ditujukan kepada perorangan atau pribadi. Selain surat undangan resmi, ada beberapa jenis surat resmi, yaitu ada surat tugas, surat edaran, surat pengumuman, surat permohonan, surat perizinan, dan surat. Nah, ini ya contoh surat resmi. Ya, ini seperti kalian lihat ya. Ini contoh surat resmi. Surat undangan resmi tersebut terdiri atas beberapa bagian dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama, kepala surat, tanggal surat, perihal surat, alamat surat, salam pembuka, isi surat, salam penutup, pengirim surat, dan tembusan. Nah, seperti kalian lihatnya di sini bisa kalian lihat nih contohnya. Di sini ada kepala surat. Ini disebut dengan kepala surat ya. Ini terus ada juga tanggal surat. Ini nih tanggal surat. Nah, itu udah tanggal surat. Ini ada perihal surat. Nah, ini perihal surat. Perihal surat itu terdiri dari nomor, lampiran, dan hal. Terus ada juga alamat surat. Nah, ini nih. Di sini nih alamat surat nih ya. Nah, terus ada juga salam pembuka. Nah, ini salam pembuka biasa bisa diisi dengan salam hormat atau assalamualaikum, ini bebas ya. Nah, dilanjut ke isi surat. Nah, ini nih isi surat nih. Nih isi surat nih. Ada hari, tanggal, waktu, dan tempat acara. Nah, ini dari sini nih dari kami harap kehadiran Bapak Ibu. Nah, ini isi surat sampai sini. Terus ada juga sesudah isi surat salam penutup. Nah, ini nih salam penutup ya. Kehadiran Bapak Ibu, orang tua wali. Nah, sudah salam penutup, ada juga pengirim surat. Nah, ini nih pengirim surat ini nih, namaku Kurniawan. Selanjutnya juga ada ini
tembusan. Nah, ini tembusan ini jadi surat ini bahwa dikirim tidak hanya kepada ini ya, tidak hanya kepada siswa tapi ditembuskan juga ke ketua komite SD Negeri 10 Klaten. Nah, seperti itu ya. Oke, sekarang lanjut. Oke, nah ini ada beberapa pedoman penulisan surat undangan resmi adalah pertama, nama dan alamat pengirim surat undangan harus jelas. Nah, ini nih. Nama dan alamat pengirim surat undangannya harus jelas. Terus yang kedua, nama dan alamat penerima surat undangan juga harus jelas. Nah, nama penerimanya pun juga harus jelas ya. Nah, yang ketiga adalah hari, tanggal, waktu, dan tempat berlangsungnya undangan juga jelas. Nah, ini jelas ya. Tadi yang ketiga. Sekarang yang keempat adalah bahasa surat undangan harus sopan dan menarik. Dan juga baku ya. Kalau surat resmi itu adalah bahasanya harus baku. Pak, baku itu gimana Pak? Baku itu sesuai ejaan yang disempurnakan ya. Jadi tidak minimal sesuai kamus lah, kamus bahasa. Jadi tidak resmi itu tidak misalkan halo bro, halo coy, halo bro sis. Nah, itu tidak resmi ya karena menggunakan bahasa yang tidak baku atau bisa juga tidak sopan seperti itu. Yang kelima adalah surat undangan bentuk surat undangan resmi itu baku. Nah, seperti ini. Jadi bahasanya itu bahasa baku. Gitu. Oke. Nah, ke tugas sekarang ya. Tugasnya adalah kalian tulislah surat undangan ulang tahun kamu yang ditujukan kepada sahabat terdekat kamu ya. Jadi ini contohnya kalian menulis surat undangan ulang tahun ya. Nah, nanti dibuat di satu kertas di buku catatan saja, ditulis surat undangan ulang tahun, ditujukannya ke siapa harus jelas dan isinya juga harus jelas. Nah, seperti tadi contoh ya. Sekian pelajaran kali ini. Semoga dapat membantu kalian dalam pembelajaran daring ini. Hatur nuhun, jangan lupa like, subscribe, dan share materi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.